jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di tempat yang istimewa. Di antara sekian tempat yang mungkin kita anggap istimewa, ini tempat paling istimewa. Kalau selama kita hidup di dunia ini kita hidup di dunia, pernah melihat sesuatu yang paling indah mungkin dalam kehidupan kita, maka tempat hari ini, malam ini lebih indah daripada yang pernah kita lihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing hati kita agar kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan shalawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak, wajah-wajah kita yang penuh dengan dosa ini dikenal oleh Rasulullah, dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan daripada syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Nukila Adil Ghazali wa ghairi ijma'ul muslimina ala annahu la yajuzu li ahli al-iqdam ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fi. Dinukil dari Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih, dinukil dari Imam Ghazali rahmatullah alaih, ala annahu, bahwasanya beliau berkata, ya, kalau Imam Ghazali itu adalah patokan kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah untuk ilmu tasawuf. Ahli sunnah wal jamaah tauhidnya Imam Asy'ari, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu Allah. Nah, Imam Ghazali berkata, la yajuzu li ahadin iqdamu ala fi'lin, tidak boleh seseorang mengedepankan amal, ya, hatta ya'lama hukm Allah fih, sampai dia mengetahui tentang hukum-hukum Allah yang berada di dalamnya. Jangan pernah mengamalkan satu amalan yang ente belum tahu hukumnya yang ada di dalam. Saya mau tanya, kira-kira salat Zuhur wajib apa sunnah? Berarti ente udah tahu wajib yang dikerjain. Puasa di bulan suci Ramadan sunnah apa wajib? Berarti itu udah tahu tuh, kerjain tuh. Kenapa? Itu udah tahu hukumnya. Jangan pernah mengamalkan amalan apapun yang ente nggak tahu hukumnya. Paham nggak? Ini Imam Ghazali mengatakan, la yajuzul iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fih. Jangan pernah mengedepankan, maksudnya jangan pernah mengamalkan satu amalan yang ente nggak paham ilmunya. Minum khamar hukumnya apa? Haram. Tahu nggak ini hukumnya? Tahu, berarti ente harus dihukum. Paham nggak? Jadi kalau kita mau beramal tentang satu amalan, mesti tahu dulu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya, jangan melakukan, jangan mengamalkan. Iya. Ya, kalau sholat udah pasti tahu dong. Sholat lima waktu hukumnya apa sih? Sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib, boleh diamalin sholat lima waktu. Ya, begitu. Kenapa? Karena udah tahu hukumnya begitu. Jadi jangan sekali-kali, ya, kita ini mengamalkan satu amalan yang kita tidak tahu hukum daripada amalan tersebut. Ya, saya mau tanya, fidyah buat orang meninggal itu hukumnya apa? Hah? Apa? Sunnah. Kata siapa sunnah? Hukumnya apa? Wajib. Kata siapa wajib? Ente tahu gak? Berarti ente gak tahu dong. Jangan ente lakuin, kecuali ente sudah mendapatkan penjelasan. Kalau ente gak mendapat penjelasan, ya kita nanya dong kepada yang ngerti, fidyah itu apa sih hukumnya? Begitu. Tarawih itu hukumnya apa sih? Kalau ente udah tahu, ente amalin. Kalau ente gak tahu, jangan sekali-kali ente amalkan, gak boleh. Ya, begitu. Artinya apa ya? Kita ini maksudnya biar kita ini terus menimba ilmu agama, ya, biar kita ini terus menimba ilmu
agama. Jangan bosan-bosan menimba ilmu agama mah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menimba ilmu agama itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Ya. Begitu. Jadi enggak ada orang bicara, "Maaf deh saya enggak bisa ngaji." Ya. Ane mah gini aja, ane kan enggak pengen jadi ustaz, ane kan enggak pengen jadi kiai. Urusan ngaji bukan jadi urusan ente jadi ustaz, jadi kiai, Bahlul. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di sini yang menjadi ustaz? Saya mau tanya, ada yang pengen jadi ustaz sini? Ada yang pengen jadi kiai nggak di sini? Nggak ada kan? Kita nimba ilmu agama karena kita pengen tahu. Ya hadir di majelis ilmu. Begitu. Orang tua sekarang itu banyak salahnya daripada banyak benarnya. Iya. Lebih banyak salahnya daripada banyak benarnya. Kalau orang tua dulu, oh masya Allah. Ya, masya Allah. Betul-betul ihtiram kepada ilmu betul-betul ihtiram, memuliakan ilmu. Saya masuk pesantren Darul Najah, ternyata begitu kita adakan reuni dengan Pak Kiai, 80% alumni daripada Darul Najah itu ternyata pengusaha dan jadi pengacara. 20% baru jadi ustaz, jadi kiai. Kira-kira di kita apa banyak? Yang jadi ustaz jadi kiai di kita apa banyak? Dikit, cuma 20%. 80% semua jadi pengusaha tapi soleh. Makanya pondok sampai sekarang itu gak berhenti ngebangun. Kenapa? Donaturnya dari alumni yang punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. 80% jadi pengusaha yang soleh. Enggak harus jadi kiai, enggak harus jadi ustaz. Masuk pesantren saudara, biar anak kita tahu bagaimana cara mengamalkan daripada agama ini, dan biar kita ini menjadi investasi, anak kita jadi investasi. Kalau anak kita bisa mendoakan kita, dia bisa beramal untuk orang tuanya, ini baru luar biasa. Minimal gak masuk pesantren dia duduk di majelis ilmu, nggak apa-apa. Nggak pengen mondok, duduk di majelis ilmu, boleh, bagus. Begitu, biar kita paham. Ya, makanya orang tua sekarang itu kurang peduli dengan ilmu agama. Kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan ilmu agama, maka orang tua tersebut adalah orang tua durhaka. Kalau selama ini kita bicara anak durhaka kepada orang tua, balik. Orang tua durhaka kepada anak, ada nggak? Ada. Kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan agama anaknya, maka orang tua tersebut durhaka kepada anaknya, saudara. Jangan salahkan suatu saat nanti kalian tidak peduli dengan anak-anak kalian terhadap agamanya, mereka akan menginjak kepala daripada orang tua. Orang tua sekarang anaknya sekolah diomel-omelin, nggak dikasih jajan, dimarah-marahin. Tapi kalau nggak ngaji, nggak duduk di majelis ilmu, bahasa bodoh. Orang tua durhaka, saudara. Orang tua durhaka kayak begini. Ya. Orang tua durhaka. Kalau saya anak nih cukup bisa nulis, cukup bisa ngitung, cukup bisa baca, perdalam agama. Kenapa? Aset buat saya sebagai orang tua. Nggak penting sekolah tinggi-tinggi, saudara. Toh banyak orang yang sekolah tinggi, ternyata apa? Ngerampok, saudara. Sekolah tinggi-tinggi cuma pengen ngerampok doang, saudara. Betul tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat apa sih? Maka didiklah anak kita menjadi orang yang soleh, jangan menjadi orang yang pintar. Kalau pintar nanti minterin orang, tapi kalau orang soleh, insya Allah bisa diamalkan buat dirinya dan orang lain. Insya Allah. Maka belajarlah. Ya. Yang terakhir, "Lau kana rajulan abada Allah subhanahu wa ta'ala ibadatan malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin." Al-Minhajus Sawi. Andai kata ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya seperti malaikat. Ibadahnya seperti malaikat langit. Ya. Tahu malaikat? Malaikat tuh kalau udah diperintahin sama Allah suruh sujud, sujud terus. Enggak bakal pernah mau mengangkat kepalanya sebelum Allah perintahkan angkat, angkat terus. Andai kata
ada manusia beribadah, ibadahnya rajin seperti ibadahnya malaikat langitnya Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tapi dia enggak punya ilmu ibadah, wa huwa minal khasirin, tetap dia termasuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia rajin tahajud sampai palanya pecah sekalipun, dia enggak tahu ilmunya tentang tahajud, dia enggak tahu ilmunya tentang istijab, saudara, tetap dia merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu tuh kata Rasulullah di hadapan sahabat ini zaman kalian, bahasanya begitu. Zaman kalian ini orang berilmu banyak, ya, yang ceramah sedikit, yang bertanya tentang agama sedikit. Kenapa? Karena banyak yang mengerti ilmu agama. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, setelah zaman kalian di hadapan sahabat, orang alim sedikit, yang bertanya tentang agama banyak, karena mereka banyak yang nggak ngerti tentang agama. Yang khutbah banyak, ulamanya sedikit, yang ceramah banyak. Yang ceramah banyak, yang fakih itu kayak Mu'alim Syafi'i Hadami, fakih kayak Syekh Amsir, kayak Haji Sabil Rasad, kayak Haji Safwan Nizami, ya, kemudian habaib-habaib yang lain, ya, udah pada wafat. Habib Ali Sayyidul Walid, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, itu faqihun, ya, itu udah pada nggak ada, udah pada sedikit. Nanti yang banyak itu bukan orang alim tapi penceramah. Wah. Bayarannya berapa? Ustaz, saya mau ngundang, bayarannya berapa? Nabi dakwah nggak dibayar, saudara, dicaci maki, dilempar, saudara. Dengan apa? Kotoran unta, saudara. Sampai di Thaif Rasulullah menggunakan gamis putih, berubah menjadi merah, saudara. Itu darah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau ada ustaz, ya, ceramah, minta tarif, jangan diundang, saudara. Bala buat ente, bala, saudara. Makanya kemarin Syekh Athaillah Sakandari mengatakan kan begitu, ya, ilmu itu seperti amal, itu seperti jasad, keikhlasan itu seperti ruh. Kalau orang beramal tanpa dengan keikhlasan, itu persis seperti jasad tapi gak punya ruh. Apa itu namanya? Jenazah, mayat, gak ada manfaatnya. Maka belajarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita pengen perbaiki diri dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan buat tenar, apalagi majlis buat gaya-gayaan. Majlis buat gaya-gayaan enggak. Tadarruan wa khufiyatan di hadapan guru enggak berani kita kayak begitu, saudara. Enggak berani kita. Ngebelakangin guru enggak berani. Sekarang, saudara, ilmu agama mahal, saudara. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Sejarnuzi mengatakan dalam kitab Ta'lim Ta'ala, satu huruf yang diajarkan oleh seorang guru yang bisa mengingatkanmu kepada Allah dan Nabi Muhammad itu 1000 dirham, 1000 dirham. Lihat kursnya sekarang, saudara. 1000 dirham, 1 dirham itu 49.900. Kita bulutin berapa? Jadi 50.000 dikali 1000 dirham berapa? Satu huruf harganya 50 juta, saudara. Nggak bisa, kita nggak mampu pakai uang, saudara, buat guru. Bagaimana caranya? Doakan guru kita. Jangan ngaku cinta sama guru, nggak pernah bawa nama guru dalam setiap sholat. Habis sholat, ya Allah, orang tua saya, ya Allah, doakan begini-begini. Guru saya, ya Allah, doakan. Bawa doa. Guru mah cuma mintanya doa. Doain ya. Nggak minta fulusnya ya. Gitu. Kagak. Iya benar. Doain, doa yang utama. Ya, doa yang utama. Udah orang tua, guru doakan, baru keluarga kita. Ya. Keluarga kecil, keluarga kecil, betul kan? Baru tuh saudara kita, sahabat kita, semajelis dulu, dia doain, baru teman-teman kita yang lain, saudara kita yang lain, insya